Ini kait denane ya Mas ya. Keterangan kemauan. 4, 3, 2, 1. Muhammad Rifai, 31 tahun, warga di Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, mengaku menjadi korban salah tangkap dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satreskrim Tuban. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 5 Oktober 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Rifai dikabarkan tengah berada rumah istrinya di Desa Jetis, Kecamatan Kenduruan. Dan menurut dari kesaksian Rifai, dikabarkan sekitar 5 hingga 7 petugas ini tiba-tiba masuk rumah dan langsung menangkap dirinya atas dugaan keterlibatan dalam pencurian semangka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya mengenai kejadian ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami yang ada di lapangan dari Tribun Matraman, Muhammad Nurkolis. Rekan Nurkolis, selamat siang. Selamat siang, Alida. Baik, rekan Nurkolis, bisa Anda sampaikan kepada kami sebenarnya bagaimana prosedur penangkapan dan juga pemeriksaan dari Satreskrim Polres Tuban ini dalam dugaan penganiayaan terhadap Rifai ini sehingga terjadi salah tangkap, dan apakah ini ada kesalahpahaman di lapangan seperti apa, rekan? Silakan. Baik, Alinda melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Benar pada awal bulan Oktober kemarin, Muhammad Rifai, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Tuban saat berada di rumah istrinya yang berada di Desa Jetis. Petugas mengamankan Rifai atas dugaan keterlibatan dalam pencurian semangka yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial S. Setelah diamankan, Rifai ini dibawa ke Polsek Kenduruan untuk dilakukan penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan ini Rifai mengaku bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh petugas Satreskrim Polres Tuban. Ia menerima pukulan, terus ia mengatakan bahwa ia juga tempat disiram air, bahkan dihantam dengan batu. Tak usai di Polsek Kenduruan, Arif kemudian dibawa oleh petugas ke Polsek Bangilan. Di sana ia juga dilakukan interogasi apakah ia terlibat dalam aksi pencurian semangka yang dilakukan oleh S. Setelah dari Polsek Bangilan, ia kemudian kondisinya drop. Setelah kondisinya drop, ia kemudian oleh petugas dibawa ke RSUD Tuban untuk mendapatkan perawatan. Di sana ia mendapatkan perawatan sekitar 3 hari 3 malam. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Tuban, ia kemudian dibawa ke base camp Satreskrim Polres Tuban untuk penyidikan lebih lanjut terkait pencurian semangka tersebut. Namun selang beberapa hari kondisinya kembali drop dan ia harus diinfus di basecamp tersebut karena tubuhnya bengkak semua karena habis mendapatkan perlakuan kasar tadi. Dari pengakuan Rifai, infus yang ditaruh di tubuhnya ini tidak melalui tangan tapi melalui kaki. Terus setelah proses pengamanan tersebut, Rifai juga mengakui bahwa istrinya sempat dipanggil oleh pihak Satreskrim Polres Tuban untuk melakukan tebusan sebesar 20 juta atas kasus ini. Namun karena pihak keluarga tidak memiliki uang, maka mereka tidak mengindahkan permintaan tersebut. Setelah itu ternyata pada tanggal 25 Oktober Rifai ini dilepaskan oleh pihak Satreskrim Polres Tuban. Ya, baik, rekan Nurkolis. Lantas langkah apa yang diambil dari pihak kepolisian untuk memastikan kasus dugaan salah tangkap dan juga penganiayaan ini dapat diusut dengan tuntas? Korban ini juga bisa mendapatkan keadilan bersama dengan keluarga. Silakan rekan. Baik, Ainda. Dari kejadian ini, pihak keluarga dari Rifai ini tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Satreskrim Polres Tuban. Mereka telah melakukan laporan di
Propam Polda Jatim untuk meminta keadilan atas tindakan ini. Pihak Polres Tuban saat dimintai keterangan masih mengatakan bahwa mereka mengikuti prosedur yang dilakukan oleh unit Propam Polda Jatim. Itu Alinda. Baik, rekan. Lantas untuk sampai saat ini apakah Anda bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi dari korban ini sendiri yang salah tangkap ini, dan apakah korban masih ditangkap atau sudah dikeluarkan dari penahanan? Tadi sempat dikatakan ditahan begitu. Iya, seperti yang saya bilang tadi, Rifai ini di tanggal 25 Oktober telah dilepas oleh pihak Satreskrim Polres Tuban karena tidak terbukti terlibat dalam aksi pencurian semangka yang dilakukan oleh S. Dari keterangan pihak keluarga, ternyata S ini sengaja mencatut nama Rifai dalam persoalan ini karena adanya dendam pribadi. Sedangkan untuk kondisi dari Rifai saat ini tubuhnya penuh dengan luka dari bekas pukulan-pukulan yang dia terima. Selain itu, ia mengatakan bahwa ada retakan di tulang tangan, ada 2 retakan di tulang rusuk 1. Selain itu, untuk kondisi keluarga, ini ia mengatakan bahwa anaknya harus telantar karena ia saat ini tidak bisa bekerja. Begitu, Alinda. Ya, lantas dari kepolisian sendiri seperti apa, rekan, untuk penanganan kasus ini ke depannya akan seperti apa? Untuk upaya ke depan dari pihak Polres Tuban tadi mengatakan bahwa mereka mengikuti alur terlebih dahulu dari pemeriksaan Propam. Seperti itu, Alinda. Mereka belum memberikan keterangan resmi terkait insiden atau kejadian ini. Nah, ceritanya itu kan saya kan baru pulang kerja, Mas. Nah, tiba-tiba itu Sanaji itu menuduh saya mencuri semangka. Nah, terus saya digerebek sama polisi itu. Nah, sekitar yang masuk itu 5 orang, tapi lebih dari 5 orang, 7 orangan. Nah, terus habis itu saya dibawa ke Polsek Kenduruan, dipukulin, disuruh mengaku, tapi saya tidak mengaku, belum mengaku. Terus dibawa di Polsek Bangilan, disiksa lagi. Saya sudah nggak kuat, akhirnya saya mengaku karena terpaksa. Nah, habis itu terus saya dibawa ke Polres. Di Polres disuruh tanda tangan, entah itu apa, wujud apa saya nggak tahu, dokumen apa namanya itu nggak tahu. Yang penting saya disuruh tanda tangan, terus saya tanda tanganin. Habis tanda tanganin saya dibawa ke rumah sakit 3 hari, terus dibawa di base camp, tidak di sel, nggak di tahanan, di base camp. Di base camp ngedrop lagi, terus saya diimpus lagi di base camp. Jenengan sendiri gimana menanggapinya ini? Ya, saya minta keadilan seadil-adilnya, harus dihukum lah. Oke. Kalau bisa ya dipindah dari Tuban oknum-oknum yang arogan. Arogan. Ya. Sempat dimintai tebusan atau enggak? Iya, emang iya, tapi itu yang katanya sudah keluarganya Sanaji itu, si pelaku itu yang ngurusin semua. Belum disuruh pulang katanya, itu sempat dimintai tebusan. Iya, minta ditebusan. Istri saya yang ke Polres. Berapa Mas nominalnya? Kata istri saya itu orang tua sekitar 20 juta. Kurang lebih 20 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.